Ya, saya kasih doa dulu, mau? Doa obat mengantuk. Ya, doa obat Mengantuk. apa bahasa sininya mengantuk? Karuk dulu. Oh, berarti sama Pindra. Doa obat cacaruduk. Ya, ingat doa obat cacaruduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Bismika. Allahumma Allahumma ahya ahya. wa bismika Bismika. amun. Doa apa itu? Tidur. Saya tanya obatnya mengantuk apa? Mati belum itu? Berarti saya nggak salah. Doa obat mengantuk alias doa tidur. Sekali lagi, ada pas apa? Di Kalimantan ada orang Dayak, di daerah lain ada kota Sampit. Saya lihat alhamdulillah jamaahnya yang hadir banyak. Tuh sampai di luar-luar tuh. Sana-sana, masya Allah, ada 1000, 2000 ini orang. Masya Allah. Tapi kayaknya yang jawab salah masih sedikit. Mau ditambah pahala tak? Mau. Alhamdulillah. Mau ditambah rizki tak? Mau. Masya Allah. Mau ditambah anak tak, Ibu? Mau. Jauh dari jauh mau. Mau, Ibu? Kalau Bapak mau ditambah nenek tak? Oh, sudah cukup. Enggak, di belakang ada kok teriak mau juga katanya. Yuk, yang mau tambah pahala, kebaikan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan salam, menjawab salam, Assalamualaikum lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lak salasun, bagi tak 30 pahala. Semakin kita sering dan lengkap salam tak, semakin kita banyak menebarkan salam, semakin banyak pahala yang bisa kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tambah 30 pahala? Mau. Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? 30 juta. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. 30 pahala, 30 juta. 30 juta. Disuruh pilih pahala atau juta? 30 pahala manasa. Pasti. Kenapa? Karena Rasul yang berkata, Rasul yang mengutarakan, Rasul yang mengucapkan di dalam sabdanya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasul ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu. Maka kalau wahyu mustahil adanya kebohongan. Digaga pabalian. Cocok nih kan? Tapi 30 juta de pamanasa. Betul tidak? Jadi kita yang pilih yang pasti-pasti saja nih kan? Nah, tadi yang pilih 30 juta nggak perlu jawab salam saya. Tapi di pamanasa tuh. Tapi yang mau 30 pahala, bolehlah jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat Miki 30 pahala. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih berharap, Ibu. Insya Allah. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah, haji baru, pakai sorban, pakai baju Arab, haji baru, bapak haji siapa tadi? Talib. Oh, Haji Abdul Talib. Talib, masya Allah, mudah-mudahan haji tak mabrur, Amin. segala amal-amal perbuatan tak di tanah suci diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebaikan yang beliau lakukan di tanah suci beliau terus lanjutkan di tanah air, menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar, menjadi teladan atas kebaikan dan segala menebar kebajikan kepada orang-orang di sekitar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus fadilatul kiram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru, dan juga ibu dan bapak az-zakirun waz-zakirat, sidang jamaah tazkiratul maut, sidang jamaah pengajian yang insya Allah sama-sama diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah, berkah dari Allah, qadarullah, biiznillah kita sama-sama bermujalasah, kita sama-sama bersilaturahmi atas undangan Bapak Haji Abdul Talib, yang sama-sama kita duduk untuk sama-sama kita bersilaturahmi itu semata-mata karena Allah. Walaupun mungkin tuan rumah tadinya merasa masya Allah, yang tadinya malam kemarin, tadinya malam Ahad tapi diundur malam Senin karena saya kemarin masih di Bali. Alhamdulillah selamat bisa bersilaturahmi di daerah apa? Kabere ini. Kabere. Endre Kang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya sering dulu ke situ tuh, yang nyebrang sungai apa namanya? Malalim. Nggak bisa naik mobil ke sana, naik motor. Udah bisa. Lewat jembatan bisa. Alhamdulillah, masya Allah. Bisa pakai mobil. Ya, kalau dulu kan katanya hanya orang-orang spesial yang bisa lewat mobil itu. Oh, sekarang bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Insya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menebar kebaikan. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, rizkinya lapang. Berbicara rizki bukan hanya warang parang tak. Berbicara rizki bukan hanya harta benda kita. Berbicara rizki bukan hanya jabatan. Ma'a'tallah ala ibadillah. Segala apa-apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu rizki. Sehat, rizki. Banyak harta, rizki. Punya keluarga, rizki. Punya anak, rizki. Banyak anak, rizki. Punya istri, rizki. Banyak istri, rizki bukan Pak? Rizki enggak? Oh rizki. Rizki juga. Rizki dan juga resiko. Resiko punya istri banyak, masya Allah. Yang barang siapa karena apa? Ketika kita pandai, mohon maaf, ketika ingin panjang lapang rizki tak. Enak, punya banyak saudara, punya banyak teman, banyak yang sayang, banyak yang cinta, sehat, itu rizki. Au yunsalahu fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Baik panjang secara hakiki, melampai umur tak 70, 80, 90 tahun. Walaupun kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, umur umatku itu standarnya berapa? Karena kalau kita melihat sejarah umat zaman dahulu panjang-panjang umurnya. Nabi Musa 750 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan, tanrik ada sampai 5 meter tingginya. Kita sekarang mungkin mohon maaf 2 meter aja sudah jarang bisa dihitung, masya Allah. Nah, kalau umur umatmu, wahai Rasulullah, umat Nabi terakhir kira-kira berapa standarnya?
Rasulullah menjawab, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Standarnya pada umumnya. Coba kita lihat orang-orang di sekitar kita, meninggal sekitar segitu. Bahkan sekarang banyak juga yang kurang daripada 60 tahun. Nabi kita berapa umurnya? 63 tahun kurang lebih, Masya Allah. Jadi yang sudah 60 Sidi, 62 siap-siap Niki. Ada yang sudah 61, 62 ada? Yang sudah 70? Siap-siap Niki Pak Haji. Insya Allah, Masya Allah. Saya kalau ceramah tasya selalu bertanya, kalau ceramah kematian berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah tasya, saya pegang rekod 3 yang paling panjang umurnya. Yang nomor 3 di Bilajeng, Kecamatan Batu Lapak, Pingrang. Itu meninggal usianya 153 tahun. Mohon maaf, 135 tahun yang ketiga. Yang kedua di Bojong, Kabupaten Baru. Bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Angka anakna, apo utukna, angka to, apo apa? Toro-toro. Apa? Todo-todo. 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 Oh, apa todo-todo? Oh, iya kalau di pinggang apa ini, apa jarum keang. Apa kaci-kaci jadi. Ya. Kalau di sini apa? Oh, todo-todo. Kan dapat ilmu lagi saya. Apa todo-todo? Anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Anak, apa utuh, apa todo-todo. Anaknya apa todo-todo, apa? Giri-giri. Masya Allah, saking panjangnya 143 tahun. Bapak-bapak yang meninggal. Dan kebetulan kata saudaranya Ustazah, ini keluarga besar ya Ustazah, keluarga sendiri aja. Masya Allah banyak ya, iya. Karena memang beliau selain panjang umurnya, kebetulan beliau benina 4. Bu 4. Pak 4. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai. Dia benekta amalata. Pamegai benekta. Bukan perbanyak istri tapi perbanyak Dan yang pertama di Lapa-Lapa Supa, perbatasan Pindrang Pare-Pare, itu meninggal tadi 153 tahun. Rekod yang paling panjang umurnya. Saya selama keliling ceramah takziah, lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Mudah-mudahan di KBR ini nanti ada yang memecahkan rekod saya, dia meninggal sampai 200 tahun. Amin. 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 Jangan bilang tidak mau. Emang kita yang punya kuasa? Kita kan nggak bisa. Karena Allah yang menentukan. Walladzi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kata Allah di dalam surat Al-Waqiah. Kamilah yang menentukan kematian di antara kami. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan ketentuan kami tidak ada yang bisa menandingi. Kalaupun kita tidak mau, Allah mau umur tak sampai 200 tahun. Mau nggak mau ya terima. Ataupun mohon maaf saya nggak mau panjang-panjang, saya mau panjang umurnya, tapi kata Allah jangan panjang-panjang ki umur tak, cukup sekian. Itulah yang kita terima. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa. Yang menentukan kehidupan dan kematian adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah. Bukan dialah dokter, bukan dialah sandro, bukan dialah peramal, bukan dialah dukun, tapi dialah Allah yang alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan manusia, kematian dan kehidupan dia ciptakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat, diperlihatkan siapa di antara manusia yang Allah hidupkan itu yang paling makanja amalana, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling magerta tapakna, cocok nih ga? Bukan yang paling cantik wajahnya, tapi apa yang paling bagus amalnya.
Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka kita sebagai manusia nggak bisa, mohon maaf, kita hanya meminta, ya Allah, kalau ingin meminta panjangkan umurku, Allahumma tawil umri, panjangkan umurku. Tapi jangan sampai lupa kita pun minta wabarik umri, ya Allah berkahi juga umurku. Karena percuma hanya minta panjang umur tapi tidak berkah umurnya. Apa tanda umur berkah? Umur tak melahirkan kebaikan, umur tak melahirkan amal soleh, umur tak melahirkan banyak berbuat baik. Itu tanda umur yang berkah. Minta panjang umur tapi tidak mau sembahyang, alias makut tuh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup banyak hartanya, kalau tak sedekah, apa gunanya? Sudah makutu maseke toh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bahasa sininya maseke apa? Oh seke toh, pada mau. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kita mohon maaf ingin panjang umur, ingin lapang rizki, maka kata Rasulullah, falyasil rahimahu, maka eratkan silaturahmi di antara kita. Maka acara-acara pengajian seperti ini, entah itu takziah, entah itu pengajian pengantin, entah itu pengajian apapun, Masya Allah, disitulah apa sarana kita untuk menguatkan silaturahmi di antara kita, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin jarang bertemu. Nah, pada kesempatan ini acaranya Masya Allah mengenang orang tua Bapak Haji Abdul Talib, yaitu mengenang 1 tahun meninggalnya ibunda tercinta Kaidah binti Baco Butu, yang beliau menurut cerita beliau seharusnya almarhumah berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, menyempurnakan keislamannya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dan alhamdulillah digantikan oleh ananda tercinta untuk apa? Pergi menunaikan ibadah haji. Sempat badal haji di sana, orang bayar. Alhamdulillah. Karena beliau haji pertama nggak bisa badalkan haji orang tuanya. Mungkin beliau banyak bayar orang untuk bisa membadalkan haji ibunda tercinta. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan juga 8 tahun meninggal ayanda tercinta Ambo Intang bin Baco Tanah. Masya Allah. Ini adalah rangkaian acara. Kenapa mesti mengenang orang yang sudah meninggal dunia? Kok orang yang meninggal dunia dikenang, yang sudah meninggal sajalah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada satu cerita di dalam kitab Daqaiqul Ahbar karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ada seorang ulama besar yang bernama Abu Quhafah dari negeri Syam. Beliau suatu malam bermimpi. Apa bahasa Indrekanya mimpi? Kaluluang. Apa? Kalualoang. Kaluang-loang. Kalualoang. Iya. Kalualoa. Kalau bahasa Pindrangnya katulu-tulu. Nah ini kalualoa. Oh sama sih. Oh sama. Kalualoa katulu-tulu. Ulama besar bermimpi kalualoa katulu-tulu. Kalau ulama besar bermimpi berbeda dengan kita. Kalau kita bermimpi hanya sebagai bunga tidur. Angka kalualoa makanja. Ada juga kalualoa maja. Ada yang bermimpi buruk, ada bermimpi baik. Mimpi baik apa? Dapat rezeki nomplok. Bisa beli mobil. Bisa dapat rezeki nomplok. Itu rezeki itu mimpi baik. Mimpi buruk apa? Dikejar-kejar binatang. Dikejar-kejar setan. Suami nikah lagi misalnya. Kira-kira kalau suami nikah lagi, mimpi buruk atau mimpi baik? Hah? Oh, kata bapak mimpi baik. Masya Allah. Mimpi baik atau mimpi buruk? Tergantung. Kalau menurut bapak mimpi baik, kalau menurut ibu mimpi tapi hanya sekedar mimpi. Jangan dibaper, jangan diambil hati.
Nah, ini kalau ulama besar bermimpi, mimpinya mengandung hikmah, mimpinya mengandung nasihat, mimpinya mengandung ilmu. Jadi beliau bermimpi berjalan di pinggir kuburan. Tiba-tiba ketika beliau berjalan di pinggir kuburan, kuburan yang ada di kompleks itu terbuka semua. Bukan hanya terbuka, orang yang ada di dalam kuburnya itu muncul dari dalam kuburnya. Kalau dulu kita sering nonton film Susana, ya, Susana beranak dalam kubur. Masya Allah, nongol muncul dari kuburannya, mereka duduk di kuburannya masing-masing. Ulama ini memperhatikan, tapi lihat ada sosok bapak sedang menyendiri di pojok, di pinggir. Dihampiri ini ulama, ternyata dikenal ketika hidupnya. Mohon maaf, sebut saja Haji Fulan. Dan dia lihat ini Haji Fulan sedang bersedih, bahkan dia menangis. Ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, kenapa kok Anda menyendiri? Kenapa Anda sendirian di sini? Tidak gabung dengan teman-teman yang ada di kompleks kuburan ini. Dan saya lihat Anda menangis. Lalu ini Pak Haji menjawab, Pak Kiai, saya menyendiri, saya tidak mau bergabung dengan mereka karena saya malu, saya minder. Kenapa? Pak Kiai lihat mereka duduk di atas kuburan, betul saya lihat. Coba perhatikan di hadapan mereka ada apa? Oh, ada baki kan? Nampan. Lihat, diperhatikan di atas baki ada apa Pak Kiai? Oh, setelah perhatikan ternyata ada cahaya. Walaupun cahayanya tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pak Kiai, cahaya yang di atas baki mereka, di hadapan mereka itu adalah simbol dari doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga yang ditinggalkannya. Semakin keluarga yang ditinggalkannya rajin mendoakan, semakin terang cahaya yang mereka miliki di atas bakinya. Sedangkan saya lihat Pak Kiai, di atas baki saya tidak ada satu titik pun cahaya. Artinya keluarga saya tidak pernah mendoakan saya. Keluarga saya lupa dengan saya. Keluarga saya tidak mengingat saya. Itu membuat saya sedih, membuat saya kecewa, membuat saya menangis. Ternyata keluarga yang saya cintai, ketika saya tidak berada di samping mereka, mereka tidak pernah mendoakan saya. Oh, Pak Kiai ini pun paham, anggut-manggut, Masya Allah. Oh, ternyata begitu. Lalu beliau pun ini Pak Kiai terbangun dari mimpinya. Dia ingat sekali apa yang dialami dalam mimpi. Ingat, Kiai ini ketika bermimpi tadi saya bilangkan bisa jadi karamah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besoknya ini Pak Kiai pun datang ke rumah keluarga Bapak Haji yang ditemui dalam mimpi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata anak-anaknya lagi kumpul. Pak Kiai silakan, karena dikenal, silakan masuk, duduk. Lalu ditanya ini anak-anaknya, nak, sudah berapa lama ayahanda kalian meninggal dunia? Sudah kurang lebih satu bulan Pak Kiai. Selama 1 bulan, ananda semua ini pernah mendoakan ayahanda? Tidak. Pernah kalian membacakan Al-Quran yang hadiahnya untuk ayahanda kalian? Tidak pernah Pak Kiai. Pernah kalian sedekah yang hadiahnya dihadiahkan untuk ayahanda kalian? Tidak. Kenapa nak? Ya, yang sudah meninggal ya sudah Pak Kiai, tidak ada urusannya dengan kami. Yang sudah meninggal hidup di alamnya, yang kami yang masih hidup ya hidup di alam kami. Tidak ada lagi kaitannya dengan kami yang masih hidup dengan yang sudah meninggal walaupun dia ayahanda kami. Oh, pantes nak. Semalam saya bermimpi bertemu dengan ayahanda kalian. Ayahanda kalian menangis. Kenapa? Karena ternyata betul apa yang dirasakan ayahanda kalian yang tidak pernah mendoakan ayahanda kalian. Ternyata ayahanda kalian tidak mendapatkan satu titik pun cahaya karena kalian tidak pernah mendoakannya. Masya Allah. Maka apa? Pak Kiai ini pun menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," ketika manusia meninggal dunia. Kita kan semua ini manusia, Mito. Ada yang bukan manusia di sini? Manusia semua. Hidup semua? Hidup? Halo, hidup Ibu Bapak? Ada yang setengah hidup? Alias tidur. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Artinya apa? Idza matal insan, ketika manusia meninggal dunia. Kita
Kita ini pasti meninggal dunia selama-lamanya umur kita, sekuat-kuatnya kita. Oh, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan pun akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Selama-lamanya kita umur ada batasannya. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat pasti ada jatuh temponya. Tadi, sepanjang-panjangnya umur, oh ada batasannya. Kenapa? Karena yang pasti, yang diciptakan pasti akan mengalami kematian. Kita makhluk yang kekal abadiannya khalid hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun sekalipun mengalami kematian. Siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikat siapa? Dia malaikat maut. Ya namanya siapa? Cuk malaikat maut, malaikat kematian. Tapi asalnya siapa? Siapa? Israel. Ismail. Oh, Israel. Bukan pakai S sebetulnya. Kalau bahasa Arab itu pakai Z, pakai za. Israel. Malaikat pencabut nyawa. Hazamil lazati, malaikat pencabut kenikmatan dunia. Malaikat pencabut nyawa pun mengalami kematian. Beliau nanti meninggal paling akhir, diwafatkan paling akhir. Allah yang mencabut langsung nyawanya, tapi beliau pun yang paling pertama, mohon maaf, dibangkitkan di alam kuburnya nanti, dari alam kuburnya. Masya Allah. Ini manusia idamatal insan. Ketika manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah berkesempatan dia untuk beramal. Kenapa? Seperti Alena almarhum, ibunda tercinta Kaida, dan juga almarhum apalagi Ayanda Ambo Intang, Masya Allah, sudah berada di alam barzah, sudah tidak ada kesempatan beliau-beliau untuk beramal. Kenapa? Orang yang sudah meninggal itu dikatakan al-mustarih, atau perempuan al-mustarihah, orang yang sudah istirahat. Kalau kita masih hidup, maka tidak ada istirahatnya. Bangun tidur sampai tidur lagi, angka manang jama-jamanna. Betul? Apalagi ibu-ibu. Bangun tidur, sholat subuh, masesa, maserin, menasu, apalagi bu? Menanda. emang pekerjaan itu menanda bu? Alena kakong menanda. Masya Allah ya Rabbanya Karim, ya Allah. Ada bapak pulang, mohon maaf, pulang dari mohon maaf selesai sholat subuh pergi Magalungga, Madaraga, Mabaluga, apa menebar ke atas muka bumi ini menjemput rizkinya Allah yang Allah sudah siapkan. Sampai pulang lagi, sampai tidur lagi, bangun tidur begitulah terus. Belum lagi angka manang masalahna. Masalah keluarga, anak bata, suami bat. Oh suami makutu. Oh. Wah, angka bila kita bu. Oh ada. Marajin. Oh marajin. Oh rakyat suami. Kenapa bilang paling makutu? Masya Allah marajin nih. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu masalah di keluarga, masalah rumah tangga, masalah lagi mabali bola, masalah lagi pekerjaan. Angka mana masalah? Selama kita hidup pasti ada masalah. Maka dari itu kita tidak bisa menghindari masalah. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana cara menghadapi masalah itu. Kita nggak bisa ngadareke doe masalah manang, masalah hidup gue doe megalada masalahku. Berani hidup, berani kita menerima masalah. Maka apa? Kita nggak boleh mengeluh tentang masalah tak sekali lagi, tapi apa? Belajar kita terus bagaimana menyikapi masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Yakin kepada Allah. Selama Allah masih memberikan kita masalah, ujian, maka selama itu pula lah kita masih diperhatikan sama Allah. Semakin kita akan diangkat derajat kita di mata Allah, maka semakin banyak pula lah Allah kasih ujian. Coba anak tadi sekolah sekarang tahun ajaran baru. Sebelum mohon maaf, sekarang anak tak masuk mungkin di kelas 5, di kelas 4.
sebelum kelas 3 naik ke kelas 4, apa yang harus dilalui oleh anak tak? Ujian. Kalau tidak ujian, naik kelas enggak anak tak? Tidak bisa naik tingkat. Kenapa? Karena harus dilewati ujian. Begitu juga kehidupan kita. Tidak akan pernah Allah angkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi kalau Allah belum menguji kita. Maka jangan kita lari dari ujian Allah, tapi apa? Kita harus menghadapi ujian itu dengan keyakinan, kesabaran, keikhlasan, dan tentu juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masih hidup ini masih harus bergerak. Beda dengan orang yang sudah meninggal dunia tadi, al-mustarih, orang yang sudah istirahat, dia gagal lagi musung pajang, dia gagal lagi mau puasa, dia gagal lagi mohon maaf, berketemu dengan masalah, sudah istirahat. Maka karena beliau sudah istirahat, orang yang berada di alam barzah sudah tidak lagi beramal, dia gagal musung pajang, tidak lagi mau puasa dan sebagainya, maka tidak ada lagi kesempatan dapat pahala. Kita yang masih hidup mega mopa kesempatan tak untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Pahala dari musung pajang tak, pahala dari puasa tak, pahala dari sedekah tak, pahala dari silaturahmi tak, pahala dari senyum tak. Senyum pahala. Kenapa? Karena senyum sedekah. Jadi aja mata musuh, mata lu. Masa bikin mata musuh? Iya. Senyum kok. Musuh. Ketemu mau balik bola. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum kayak aja mata musuh. Karena senyum itu apa? Idhulus surur, memberikan kebahagiaan. Bu? Bu? Jujur, lebih banyak senyumnya atau mata musuhnya? Senyum kalau tanggal muda. Kenapa gajian malah keta? Kalau tanggal tua mata musuh sih. Masya Allah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang di? Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tapi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Orang yang sudah meninggal dunia tidak ada kesempatan dapat pahala. Tapi kata Rasulullah, illa min salas, kecuali ada 3 amalan. Inilah amalan cerdas. Walaupun orangnya sudah berada di alam barzah, walaupun orangnya sudah tidak lagi beraktivitas amal soleh, tapi apa? Transferan pahala masih mengalir kepadanya. Illa min salas, kecuali 3 amalan. Apa? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Apa itu shadaqah jariyah? Halo? Apa shadaqah jariyah? Shadaqah di dalam kitab fikih, kullu ma'rufin shadaqah. Sesungguhnya setiap kebaikan itu shadaqah. Shadaqah itu artinya apa? Kan baik. Shadaqah itu artinya membenarkan. Kita benarkan di dalam hati kita bahwa yang kita kerjakan itu adalah perintah Allah dan itu baik. Itu sedekah. Baca Quran sedekah. Salat sedekah karena baik. Sedekah sedekah. Membantu orang sedekah, tapi senyum saja sedekah. Kenapa? Karena mengalirkan, memberikan kebaikan. Tapi sedekah itu ada 2. Ada sedekah qati. Qati itu artinya terputus. Sedekah qati itu kebaikan yang dikerjakan, pahalanya akan terputus ketika sudah tidak lagi melakukan kebaikan itu. Contoh, sholat. Kalau tidak sholat lagi, tidak ada lagi pahala sholat. Zakat, mohon maaf, baca Quran, tidak ada lagi pahala baca Quran tak. Puasa, tidak ada lagi pahala puasa tak kalau sudah tidak mengerjakan puasa. Ini namanya sedekah qati. Ada yang namanya sedekah jariyah. Jaro yajri artinya mengalir. Yang satu kebaikan kalau dikerjakan akan mohon maaf melahirkan kebaikan, tetap kebaikan itu akan melahirkan pahala walaupun orang yang sudah tidak melakukan kebaikan lagi alias meninggal dunia. Contoh, mushaf Al-Quran di masjid. Kita infak, kita wakafkan mushaf Al-Quran taruh di masjid.
Selama Al-Quran itu dibaca oleh jamaah di masjid, selama itu pula lah huruf demi huruf akan menaikkan pahala bagi yang wakaf sedekah tersebut, ya wakaf Al-Quran tersebut. Infak lagi, mohon maaf, di jalan Allah, ikut pembangunan masjid. Selama itu masjid digunakan untuk ibadah, maka selama itu pula lah pahala akan terus mengalir walaupun orang yang sudah tidak ada di dunia. Inilah yang dikatakan pahala amalan cerdas. Makanya kalau ada di masjid butuh bangunan, ayo walaupun CD ikut berpartisipasi. Kenapa? Karena itu sedekah jariyah. Itulah yang menjadi saldo kita, itulah yang menjadi tabungan kita. Aja nama sek. Bu, bu, bu. Masya Allah. Ibu punya dompet? Punya? Apa isinya dompet? Uang. Uang ada warna apa aja, Bu? Merah, biru, hijau, ungu, coklat. Masya Allah. Ibu misalkan pergi ke masjid, ada acara besar maulid misalkan, bawa dompet toh, angka duitnya toh, bawa dompet. Pergi ke masjid duduk cantik. Setelah duduk cantik, tiba-tiba kotak amal lewat di hadapan kita. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang keluar dari dompet itu masuk ke kotak amal, uang yang mana? Yang gambar parang. Padahal ada merah, padahal ada biru, padahal ada hijau minimal. Kenapa yang gambar parang? Apalagi udah gitu uangnya udah robek, usyut lagi. Masukin kotak amal, ibu bela dalam hati. Biar CD, yang penting ikhlas. Betul? Betul? Berarti yang bilang betul pengalaman. Betul. Penting ikhlas. Karena ikhlas itu ruhnya amal. Kapan beramal tidak ada keikhlasan, maka tidak dikatakan amal. Tapi lebih makan banyak ikhlas. Kenapa? Yang disedekahkan itulah rizki kita sebenarnya. Rizki kita itu ada 3, Bu Pak. Daleta, cocok bidale. Ada 3 yang sebenarnya kata Rasulullah. Pertama, ma'akalta. Apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah daleta. Yang belum masuk ke mulut, walaupun sudah kita usahakan, manasu, kita goreng, kita bakar, kita masak, itu makanan, belum masuk ke mulut, belum tentu daleta. Ini Bepa di hadapan saya, ada teh kotak, ada air zam-zam, ada air minum, ada kurma. Belum tentu dalekku, walaupun ada di hadapan saya. Kenapa? Belum masuk ke mulut saya. Mungkin selesai ini, saya selesai acara langsung pulang, nggak sempet makan, bukan dalekku, kecuali dibungkusin sama tuan rumah. Bercanda. Karena dibungkusin itu belum tentu dalekku. Kenapa? Belum masuk, belum dimakan. Jadi makan badai rako, keluar jadi kotoran. Mandre telok, keluar jadi kotoran. Mandre nasu peleko, keluar jadi kotoran. Apa yang sudah kita makan, itulah daleta. Yang kedua, ma labista, apa yang sudah kita pakai lalu usang, itulah daleta. Ini kerudung yang sudah kita pakai, baju yang kita sudah pakai, sarung yang sudah kita pakai, itulah daleta. Yang masih baru, belum pernah dipakai, belum tentu daleta, walaupun kita sudah beli. Dengan uang kita, dengan tabungan kita, belum kita nikmati, belum kita pakai, belum tentu daleta. Makanya ibu kalau bisa beli baju, beli kerudung, beli apapun langsung dipakai, jangan tunda nanti. Pakai yang pertama untuk kebaikan. Bapak bisa beli baju koko baru, langsung pakai pergi ke masjid maberi jamaah. Punya sarung baru, langsung pergi ke masjid. Ibu punya kerudung baru, langsung pakai ke masjid. Pakai untuk pengajian, pakai untuk kebaikan, pakai untuk silaturahmi, pakai untuk ibadah. Biar nanti hisapnya enak. Ini mah ada ibu-ibu beli kerudung mahal lagi. Simpan saja, nggak dipakai-pakai. Bu, kenapa tidak dipakai? Matupi lebaran baru dipakai. Ya, belum sampai lebaran, mati. Daleta bukan? Bukan. Jadi daleta siapa? Orang.
dalekna anak ta, dalekna saudara ta. Bisa jadi dalekna bemor laketa. Tahu bemor? Benemondri laketa. Aman dari aman. Kita meninggal dunia, laketa mau menikah lagi bingung. Apa ini mas kawinnya? Bingung. Dia buka lemari ada kantong plastik. Dia buka kantong plastik, weh ternyata kerudung sembahyang. Oh yang dibeli oleh istri saya dulu ini yang sudah meninggal dunia, belum sempat dipakai. Ini paling jadi mahal. Saya terima nikahnya, kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia. Sangkan kasihan kita yang beli nabung-nabung, memor laketa yang nikmati. Makanya langsung dipakai. Bapak juga begitu, ada kumpulin duit dikit demi sedikit, bisa beli mobil baru. Ternyata bisa beli mobil baru, nggak dipakai-pakai mobilnya, taruh di garasi ditutup dengan kain. Dia bela-belain kepanasan hujan naik motor, ditanya, Pak kenapa tidak naik mobil tak yang baru? Ai matu masolang, matu macarepa, nanti lecet. Belum dinikmati mobil barunya yang dia beli hasil tabungannya, mati. Rizki kita bukan Pak. Jadi rizkinya siapa? Lemon Beneta. Tahu lemon? Lakemondri Beneta. Apalagi Beneta menikah sama Berondong. Ya Allah, setengah mati kita kumpulin duit beli mobil, belum dinikmati mobilnya mati. Beneta ya Allah sama lemonnya, dek mobil tak. Beneta kakak. Kita di dalam kubur gigit jari Pak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka saya mohon maaf. Usikum binafsi wa iyakum. Saya menasihati diri pribadi juga kepada ibu-ibu yang mungkin mohon maaf bisa menerima nasihat saya. Kalau bisa beli sesuatu sekali lagi langsung dipakai. Beli baju baru langsung pakai. Beli kerudung baru langsung pakai. Beli sarung baru langsung pakai. Beli motor baru langsung pakai ke masjid. Mobil baru langsung pakai. Istri baru Masya Allah. Malah bista apa yang sudah kita pakai lalu usang itulah daleta. Dan yang ketiga tentu masodakta, apa yang kita sudah sedekahkan itulah daleta sesungguhnya. Yang masih disimpan di deposit, masih tersimpan di rekening tabungan, belum tentu daleta. Yang sudah kita masukkan di kotak amal di masjid, yang sudah kita masukkan melalui perantara panitia pembangunan masjid, itulah daleta sesungguhnya. Itulah saldo tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya sedekah jariyah. Yang kedua kata Rasulullah apa? Aw ilmin yuntafu alaih, ilmu yang bermanfaat. Yang kita mengajar kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, yang kita mengajar kepada orang lain walaupun mohon maaf tidak banyak, tapi itu ilmu bermanfaat, terus bermanfaat, maka ilmu itulah yang akan mentransfer pahala kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, awaladun salih yad'ulah, doanya orang-orang soleh, anak soleh. Di sini pakai walad, artinya bukan hanya anak kandung, menantu bisa, keponakan bisa, anak didik bisa, atau orang-orang di sekitar kita bisa, yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan keikhlasan, dengan ketulusan, Masya Allah, agar doa ini bisa sampai kepada yang dituju, maka doa itu akan bisa mentransfer pahala walaupun orang sudah meninggal dunia. Nah, ini doa anak-anak soleh. Ini bukti bakti Ananda Haji Abdul Talib kepada orang tua tercinta, mengundang bapak dan ibu. Walaupun ayanda sudah mohon maaf sudah 8 tahun yang lalu, ibunda sudah 1 tahun yang lalu, mengenang segala jasa-jasanya, kebaikan-bekaikan orang tua. Karena sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua, sehebat apapun yang kita persembahkan kepada orang tua, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Satu titik pun, satu tetes pun air susu yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita tidak akan bisa dibalas dengan sebesar apapun materi yang pernah berikan kepada orang tua kita. Maka minimal
kita bisa, mohon maaf, terus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau bisa sempat mengumrahkan, bisa apalagi bisa menghajikan, apalagi kita bisa memberikan sedekah yang kita pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Nah, kembali ke cerita. Setelah Pak Kiai ini mencabarkan begitu panjang, lalu besoknya ini anak-anaknya rajin mendoakan orang tuanya, rajin sedekah, bahkan tidak tanggung-tanggung karena orang berada. Dia, mohon maaf, membangunkan masjid sebagai bukti kepada orang tuanya. Birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. 1 minggu kemudian, mohon maaf, 1 bulan kemudian, ini Pak Kiai ini bermimpi sama mimpinya. Berjalan di pinggir kuburan terbuka, cuman bedanya di mimpi yang kedua, bapak yang di mimpi pertama menangis sedang tertawa gembira. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, kenapa kok Anda begitu bahagia? Tidak seperti dulu. Bagaimana saya tidak bahagia dan senang? Lihat, di atas baki saya, cahaya saya yang paling terang benderang dibandingkan dengan teman-teman yang ada di kompleks ini. Artinya keluarga saya sudah ingat kepada saya, sudah mendoakan saya, dan ini membuat saya bahagia, membuat saya senang, dan saya pun ridho kepada anak-anak keluarga yang saya tinggalkan. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran sekali lagi buat kita. Jangan pernah lupakan orang tua kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita belum pasti orang tua, tapi pastilah kita seorang anak. Kenapa? Karena kita lahir ke dunia ini antara perantara induk tak si bawa ambok tak. Wawasainal insan. Kita apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah pintu tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidaini wa sakhtullah fi sakhtul walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kita cukup berdoa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita ingin lebih luas lagi, doakan saudara-saudara kita, wali jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Oh, bukan hanya orang muslim, orang mukmin, al-ahya'i minhum wal amwat, baik saudara yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka. Maka semakin kita banyak mendoakan orang, maka akan semakin banyak pun kita mendapatkan doa dari orang lain. Masya Allah. Maka dari itu, kepada ananda-ananda yang ditinggalkan oleh orang tua kita, jangan berhenti untuk terus mendoakan orang tua kita. Karena itulah yang diharapkan orang tua kita. Kiriman doa, karena orang yang meninggal dunia itu ibarat orang yang mau tenggelam. Kira-kira kalau orang yang mau tenggelam ditawarin emas 100 kilo dengan ban bekas, kira-kira milih yang mana? Kalau kita ibu sekarang disuruh pilih emas 100 kilo dengan ban bekas, ibu pilih mana? Kalau sekarang nih? Emas. Balik orang Sulawesi. Terkenal orang Sulawesi, apalagi pulang dari haji. Sampai pakai emas 1 kilo. Insya Allah. Untung Pak Haji Thalib ini laki-laki. Kalau perempuan penuh dengan emas. Laki-laki, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah ini, jadi Masya Allah, orang yang meninggal dunia ibarat orang yang mau tenggelam, maka yang dibutuhkan bukan emas 100 kilo. Karena kalau dia pilih emas 100 kilo, bahkan akan menenggelamkan dia. Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Ban bekas untuk menyelamatkan agar dia tidak tenggelam. Ban bekas inilah diibaratkan kiriman-kiriman doa dari kita. Bila perlu, hatamkan Quran. Ketika menghatamkan Al-Quran, doa apa? Kirimkan, hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, saya mau hatamkan Al-Quran. Saya kirimkan ini, bacaan Al-Quran ini buat orang tua saya. Baca Al-Fatihah. Maka setiap untayan ayat demi ayat, surat demi surat yang kita baca, maka apa? Bisa mentransfer pahala untuk orang tua kita, dan kita yang membaca pun dapat pahala. Tidak mengurangi pahala kita. Oh, tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Baca jantungnya Al-Quran. Apa jantungnya Al-Quran? Surat Yasin. Baca 93 ayat kita baca. Itu jantungnya Al-Quran. Dekati Allah dengan apa? Dengan menyentuh
jantungnya Al-Quran. Surat ya Yasin. Nggak bisa surat Yasin Ustazah, baca induknya Al-Quran. Apa? Surat Al-Fatihah. Ketika ingat beliau, ingat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau mimpi kita bertemu dengan dia. Ini terkadang mohon maaf kita mimpi sama orang yang meninggal dunia. Oh ayo, itu apa? Minta dikirimin makanan. Beli makanan kesukaan. Ada yang begitu, orang tua dulu begitu tuh. Tuh, kalau apa meninggal bermimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia, apa makanan kesukaannya? Misalkan soko, berikan soko. Bukan. Apa? Yaitu minta dikirimkan makanannya, yaitu doa. Minimal tadi Al-Fatihah. Tidak bisa baca Al-Fatihah, terlalu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Alena, Bapak Haji Abdul Thalib beserta saudara-saudaranya untuk tetap mengenang, dan kita pun yang hadir di sini pun ambil hikmah, kita pun terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan acara ini pun sebagai rasa syukur, alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun tadi saya sudah singgung, tadinya nomor mamanya yang keluar, tapi mamanya sudah dipanggil oleh Allah, sama dipanggil juga, cuman bedanya panggilan Allah terhadap orang tuanya adalah panggilan yang tidak akan pernah kembali selama-lamanya, tapi anandanya pun dapat panggilan, tapi panggilan untuk menjadi duyufur Rahman, duyufur Rasulullah, tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah, ini adalah berkah daripada keberadaan orang tua. Walaupun satu sisi kita kehilangan orang tua, bersedih, berduka, tapi sisi yang lain ada rasa syukur. Karena setiap ada satu peristiwa, hanya orang-orang berimanlah yang bisa mengambil setiap peristiwa itu hikmahnya. Yaitu hikmahnya, Ananda Abdul Thalib bisa menunaikan ibadah haji. Sudah mendaftar hajinya? Kita sebelumnya sudah mendaftar belum? Belum. Apalagi belum mendaftar, yang sudah. Ibu, Bapak mau pergi haji? Ibu, Bapak mau pergi haji? Mau sekali, mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Belum. Ya. Gimana ceritanya mau cepat belum mendaftar? Ente kan berapa tahun menunggu le bule? 22 tahun. Mending pinrang 40 tahun lebih. Masya Allah. Ya Rahman ya Karim. Ini Ananda belum mendaftar. Bapak Haji Abdul Thalib belum mendaftar. Tapi itulah izin Allah. Kalau Allah sudah panggil, itu ada saja jalan, walaupun mohon maaf ada jalan yang memang harus dilalui dengan kesedihan. Tapi ini jalan Allah. Mengundang kita, mengundang Bapak Haji Abdul Thalib untuk menjadi tamunya Allah. Maka jangan pernah putus asa untuk berharap agar kita dapat undangan dari Allah. Ayo degaga doiku, bagaimana saya bisa ke tanah suci? Maaf, orang yang ke tanah suci itu ada 3 jalan. Yang pertama ada jalan nasab. Artinya nasab itu punya uang, punya kemampuan untuk bisa berangkat, ada ongkosnya. Itu nasab. Mohon maaf, itu nisab. Yang kedua karena nasab. Nasab itu mungkin punya teman saudara, punya keluarga yang mampu, kita diberangkatkan. Itu namanya nasab, keturunan. Ada yang ketiga karena nasib. Nisab, nasab, nasib. Nasibnya bagus. Misalkan mohon maaf ada guru-guru yang diberangkatkan oleh pemerintah, ada program pemerintah, ada mungkin mohon maaf ada anak muridnya yang mampu diberangkatkan gurunya. Ini nasib. Termasuk Alena, Masya Allah, menggantikan ibunda tercinta untuk menjadi tamu Allah. Saya juga punya jamaah begitu. Ini mah belum meninggal, tapi orang tuanya, ibunya tidak mampu. Suami istri daftar sama-sama UNH+. Suaminya Magalamopa, tapi istrinya sudah tidak mampu, sudah tidak kuat, sehingga apa, terpaksa anaknya, putrinya yang berangkat mendampingi ayanda tercinta. Ya inilah panggilan, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apapun bentuk, ujung-ujungnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang mampu, orang yang berangkat ke tanah suci, tapi Allah akan memampukan orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana berdoa enggak kita? Dipanggil nih ibu-ibu di sana doain ya? Doa. Mau dipanggil satu-satu. Semuanya keluarga dan satu desa. Satu desa. Oh. Mudah-mudahan tahun depan satu desa berangkat semua. Kosong desanya. Oh ini kepala desa. Oh ya Allah. Yang tadi mana nana kepala desa.
karena pusing mikirin rakyatnya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi mohon maaf karena doa di sana itu mustajab. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa nanti seperti Alena Bapak Haji Abdul Talib menjadi tamu-tamunya Allah, menjadi jamaah haji maupun jamaah umrah untuk bisa menginjakan kaki ziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Bapak Haji Talib hajinya menjadi haji yang mabrur. Tanda haji yang mabrur adalah tentu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kemarin mungkin Pak Haji Abdul Talib masih makutu-kutu musung pajang, oh sudah haji, lebih rajin lagi. Kalau kemarin masih makutu mabere jama, ayo lebih rajin lagi. Sebelum haji, ya Allah, maaf tamu sumatera, sudah haji, senyum. Nah, itu, Masya Allah, itu tanda haji yang mabrur. Masya Allah, jangan seperti cerita Pak Haji, ye, anak ta main judi, astagfirullahalazim, kenapa anakku main judi, Allah, tapi Pak Haji menang, alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka haji yang mabrur itu tandanya bukan hanya pas di sana saja, tapi bagaimana ketika dia pulang ke tanah air menjadi pribadi yang lebih banyak menebarkan manfaat, yang lebih banyak menebarkan kebaikan, dan lebih banyak, mohon maaf, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tanda haji yang mabrur. Mudah-mudahan dengan bimbingan kita, dengan doa kita, sama-sama saling mengingatkan untuk kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam menetapkan kesabaran, dan juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Ibu, apalagi Bapak, di bulan Muharram ini termasuk syahrullah, bulannya Allah, mari kita perbaiki, mari kita berlomba-lomba tahun ajaran baru ini. Man kana yawmuhu khairan min amsi fawarabih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih makanja daripada tahun kemarin, fawarabih, maka dia menjadi orang yang beruntung. Tahun kemarin masih makutu, tahun ini tahun kemarin masih mohon maaf maseke, tahun ini mabassa, maka apa? Menjadi lebih baik, fawarabih, beruntung. Faman kana yawmuhu mislu amsihi fahuwa maqbul. Barang siapa yang tahun ini sama saja pada moi, kemarin makutu, sekarang makutu toh. Kemarin maseke, sekarang maseke toh. Kemarin mata musuh materu, sekarang mata musuh teruk. Gak ada perbedaan, sama saja. Gak ada peningkatan. Fawa makbul, maka dia menjadi orang yang rugi. Yang lebih parah, man kana yaumuhu syarrun man amin amsihi. Barang siapa yang tahun kemarin lebih jelek daripada tahun ini, fahuwa mal'un, maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin masih rajin sholat, kemarin masih rajin sedekah, kemarin masih rajin bersilaturahmi, tapi tahun ini degagah musuh pajangna, tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah bersilaturahmi, tidak pernah sedekah. Fahuwa mal'un, maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal hidup kita terus menuju kepada kematian kita, menuju kepada titik di mana kita berakhir kehidupan kita. Karena kita terus maju ke depan, tidak berhenti di jalan, apalagi mundur ke belakang, terus maju menuju jatuh tempo kita. Kita punya jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 70 tahun, ada yang jatuh temponya 40 tahun, ada yang jatuh temponya 100 tahun. Maka dari nafsin antamuta illa biiznillah. Tidak akan pernah dimatikan oleh Allah jiwa kita kecuali dengan izin Allah. Kitabun muajjalah, yang semua ada jadwalnya. Jadi di bawah arsy itu ada pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada daunnya, dan daun itu tertulis nama tak. Satu daun satu nama. Angka asata, ada namanya Haji Abdul Talib Kabere Enrekang, meninggal 50 tahun misalkan. Misalkan aja Mas Elang. Termasuk saya Siti Romlah BTN Carawali Pindrang, meninggal 150 tahun. Misalkan, contoh, jangan protes. Ya Allah. Jadi angka nih, situ sudah ada jadwalnya. Dan 40 hari sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita, daun yang tertulis nama tak tanda naik. Gugur jatuh.
di hadapan malaikat pencabut nyawa. Ketika sudah gugur, maka malaikat menandai, mau habis nih hari ini di dunia, 40 hari lagi kok. Dan salah satu tandanya, kalau daun yang tertulis nama tatadanna, arti sisa 40 hari lagi, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, salah satu tandanya posi orang tersebut bergetar, berdenyut. Coba periksa posi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu, ayo faskuru al-maut. Ingat selalu kematian, karena dengan kita mengingat kematian akan memberikan semangat kita untuk beribadah. Dengan kematian, mengingat kematian, kita akan lebih qanaah. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan, orang yang cerdas bukan orang yang tinggi EQ-nya, orang yang cerdas bukan orang yang banyak detailnya di depan, di belakang, di tengah, profesor, doktor, insinyur, dan sebagainya belakangnya. Bukan. Tapi orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan selalu mempersiapkan amal bekal setelah kematian. Itulah orang yang paling cerdas, orang yang paling macak. Mudah-mudahan kita orang yang paling cerdas. Karena berbicara kematian tidak mengenal usia. Malolo mati, matua mati toh. Orang sehat mati, orang sakit mati toh. Pasien mati, dokternya mati toh. Orang miskin mati, orang kaya mati toh. Masyarakat mati, Pak Desa langsung dijawab, jangan. Mati toh Pak Desa, jangan Mas Dela. Tapi mudah-mudahan Pak Desa kita umur tak panjang. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Jamaah mati, Pungimam mana Pungimam? Oh, mati toh, Masya Allah. Jamaah mati, Ustazah belakangan. Tapi mudah-mudahan kapanpun Allah mewafatkan kita ditakdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi inti pada acara ini berbaur antara kesabaran dan kesyukuran. Sabar atas wafatnya orang tua Ananda Haji Abdul Qadir, dan juga bersyukur atas beliau ditetapkan oleh Allah menjadi Duyufur Rahman, menjadi salah satu tamu-tamunya Allah. Inilah pokok pangkal kita, inti bahwa kita jalani kehidupan ingin sukses, ingin lancar, selalu hadirkan syukur dan sabar dalam menjalani kehidupan kita. Maka insya Allah ketika syukur dan sabar kita tetapkan dalam menjalani kehidupan kita, sehebat apapun masalah akan kita lewati, sebesar apapun masalah akan terasa kecil. Kenapa? Karena kita berlandaskan kesabaran dan kesyukuran, tidak menjadikan kita maboro, tidak menjadikan kita sombong dan angkuh, karena semua itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang boleh dong dipanggil lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dilanjut dengan doa. Pengimam. Hah? Jangan mendahului pengimam. Demikianlah ceramah dari beliau. Subhanallah, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Marilah kita tanamkan tekad dalam hati untuk berhaji. Insya Allah suatu hari nanti kita akan dipanggil, diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Masih ada mengaji ya. Kau mengaji? Doa ya? Kau ada masuk pengajian pembacaan Syekh? Oh, doa dulu. Doa dulu. Imam. Wih, tunjuk-tunjuk sih. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada lebih bertanya acara pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terlebih dahulu kita kirimkan suratul Fatihah untuk Bapak almarhum Bapak
Bapak siapa? Bapak Ambo Antang. Ambo Intang. Ambo Intang bin Bacotana dan almarhumah Ibunda Kaidah binti Baca Butu. Wa ala kulli niyatin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد استغفر الله العظيم ونتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد النعم يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم وتقبل عملهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأغسلهم بالماء والثلج والبرد وقهم من عذاب القبر وقهم من فتنة القبر وقهم من عذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا الله ya Rahman ya Karim ampunkan dosa-dosa alena orang tua daripada Bapak Haji Abdul Talib, ayanda dan ibunda ya Allah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Muliakan tempatnya di sisimu ya Allah. Berikan cahaya di alam kuburnya ya Allah. Terimalah segala amal-amal kebaikan beliau selama hidupnya ya Allah. Selamatkan beliau dari segala siksa di alam kuburnya ya Allah. Selamatkan beliau dari segala fitnah di alam kuburnya ya Allah. Selamatkan beliau dari segala nanti siksa di alam akhiratnya kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah hajinya Bapak Haji Abdul Talib kemarin ya Allah menjadi haji yang mabrur, haji yang Engkau terima segala amal-amalannya ya Allah. Sa'i yang menghadirkan rasa syukur di dalam hatinya ya Allah. Dosa-dosanya Engkau ampunkan ya Allah. Dan segala apapun yang beliau kerjakan, laksanakan semua berkah darimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bimauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Subhanaka wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyaman di sana. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Padel, Muhammad Padel.